Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Mono Arfa dalam program ziarah ke Holy Land yang akan direncanakan pada tanggal 17 Oktober hingga 27, jadi ada 11 hari perjalanan yang sangat memberkati Bapak Ibu. Nah saudara, tema yang selalu saya sampaikan untuk berziarah ke sana adalah menggali akar kekristenan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 122, "Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan." Saudara, perjalanan kita diawali dari Jakarta. Nah saudara, tentu kita mulai dengan Mesir ya. Di Mesir, saudara, ada banyak tempat yang cukup menarik untuk kita datangi. Selanjutnya kita akan meninggalkan Mesir dalam perjalanan menuju Israel. Kita akan melewati padang gurun Sin atau padang gurun Sinai, di mana setelah menyeberangi Laut Tebrau, pada waktu itu Musa dengan tongkatnya membelah air laut dan bangsa Israel berjalan di tengahnya. Nah tentu kita akan bermalam di Sharm el-Sheikh dan menikmati keindahan pantai sekaligus menjelajahi padang gurun, padang pasir yang mungkin menjadi hal yang langka di Indonesia saudara ya. Dan selanjutnya kita akan ke perbatasan dan memasuki Israel. Nah ketika kita memasuki perbatasan, dan perbatasan itu namanya Taba, perbatasan Mesir Israel. Kita akan melewati Eliat atau Laut Merah, daerah yang akan kita lewati ketika masuk Israel melalui perbatasan Taba, Mesir Israel. Nah selanjutnya saudara, kita akan menuju Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Kita juga akan melihat gereja kelahiran Yesus, lebih dikenal dengan nama Nativity Church. Salah satu gereja terbesar di Bethlehem yang adalah wilayah Palestina, saudara. Kita juga akan ke Nazaret. Nazaret, kota di mana Allah melalui malaikat Gabriel membawa kabar kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Selanjutnya, kita akan mengunjungi wilayah Yerusalem. Nah, Yerusalem, saudara, adalah kota terbesar dan utama di Israel dan menjadi ibu kota Israel. Kota yang berdiri di tengah-tengah lembah Yudea, bergelar sebagai ratu dari kota-kota dunia selama 30 abad. Terletak di ketinggian 800 meter dari permukaan laut, menjadi tempat yang dipilih Tuhan sebagai benteng monoteisme. Bagi umat Kristen, disinilah Tuhan Yesus datang dieluk-elukan, tetapi kemudian disalibkan, mati dan bangkit serta naik ke surga. Ada ruang perjamuan kudus terakhir juga akan kita kunjungi. Terletak di Bukit Zion, adalah tempat Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir, terkenal dengan nama Last Supper Room. Kalau sudah baca di Markus pasal 14. Di ruang ini juga Tuhan Yesus menampakkan dirinya 2 kali kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya dan kemudian menurunkan Roh Kudus. Tentu kita akan datang ke tempat yang sangat kudus bagi bangsa Yahudi, yaitu tembok ratapan. Kita juga akan pergi ke Kapel Kenaikan, terletak di atas Bukit Zaitun. Di dalam kapel terdapat pijakan dengan cetakan kaki yang diyakini adalah pijakan kaki Tuhan Yesus ketika naik ke surga. Kemudian kita juga akan pergi ke Bukit Zaitun. Terletak di kawasan timur kota Yerusalem, melewati lembah Kidron dengan ketinggian puncak 300 kaki di atas Yerusalem. Nah, Bukit Zaitun dimuliakan oleh kaum Yahudi dan Kristen. Disinilah Kristus terangkat ke surga, menangisi kehancuran kota Yerusalem, dan mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Mari kita datang ke Yerusalem untuk melihat
kota suci yang luar biasa, kota sangat bersejarah, kota yang disucikan oleh 3 agama, Islam, Yahudi, dan Kristen. Dan kiranya saudara bisa bersama saya pada 17 sampai 27 Oktober 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Elahem Besem Hamashiach. Bapak Ibu, saya bersama Mr. Jamal, guide lokal selama kami berada di Israel. Mr. Jamal adalah seorang Arab Muslim. Dia tinggal di Yerusalem, dia punya kartu tanda penduduk Israel, tetapi dia memiliki paspor Yordania. Nah, saat ini saya sedang berada di kawasan tersuci umat Yahudi di tembok ratapan. Lihat di sana, dan ada yang mereka lagi berdoa. Bapak Ibu yang berkerinduan datang ke tempat ini, daftarkan dirimu bersama saya, bersama Marian Tour and Travel. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.